update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Tweet war panas, saling sindir dan saling nyinyir antara ibu kandung dan anak kandung. Virgon, Eva Manurung, dan Feby Carel dengan cowok brondong Jordan Ali makin panas saja. Yang terbaru, Feby Carel mengultimatum Jordan Ali jika tidak segera mengakhiri hubungan asmara beda usia, beda statusnya dengan sang mami Eva Manurung. Kalau lo nggak akhirin, jangan macam-macam lo. Desember, awal bulan lo ada kejutan dari gue. Lo tunggu ya kejutannya. Tunggu aja kejutannya. Jadi kalau lo nggak mau stop drama ini, Mayo, beli ya gue pakai cara yang lain. Jangan misal. Sekarang terserah KPB aja deh maunya kayak gimana. Mendapat penolakan keras dari keluarga besar Eva Manurung, termasuk anak-anaknya, Virgon dan Feby Carel, ternyata membuat Jordan Ali ciut nyali. Alhasil, Jordan Ali pun menghapus foto-foto mesranya dengan Eva Manurung di sosmednya. Apakah ini pertanda hubungan asmara Eva Manurung dan Jordan Ali sudah bubar jalan alias putus? Dibilang putus sih belum, man. Itu sebenarnya itu aku hapus itu udah lama banget sebenarnya. Hapus foto itu bukan berarti aku putus sama mami. Ya. Dia malah keluar lagi gitu loh. Nantangin. Lu kalau serius sama nyokap gua, gua tantangin lu nikah sekarang. Kalau hanya sekedar ditantang nikah doang sih nggak jadi masalah buat saya. Tapi yang saya mesti harus dipertimbangkan itu, nikah itu nggak segampang yang kalian kira. Ya kalau memang namanya hubungan, ketika nanti satu saat mungkin mentok atau bagaimana harus menikah, ya menikah. Ya. Tapi ketika nanti satu saat memang udah nggak bisa dipertahankan, ya harus bubar, ya bubar. Ya, Mami kalau memilih Mayong, silakan. Tapi Mami urus diri Mami. Nanti kalau sakit, Mayong yang suruh urusin sakitnya. Nanti kalau Mami jatuh, Mayong yang suruh gendong. Nanti kalau Mami sesak napas, Mayong yang suruh ngerokin. Semuanya Mami pikirin lagi. Dan kalau misalnya ada apa-apa, jangan salahin anak-anak. Karena ulahnya Mami, jadi nanti Mami bisa-bisa hubungannya memburuk dan masa tuanya jadi kurang diurus sama anak. Hidup itu pilihan. Kalau Mami pilihnya begini, konsekuensinya apa? Kan begitu. Nah kalau Mami tetap dengan kekeh, ya Mami udah tahu dampaknya. Pasti anak-anaknya nyinyir dan anak-anaknya murka dan jauh. Sampai kapanpun berarti nggak nerima. Nggak akan menerima kalian, nggak akan. Kalau kakak sambung Virgon Feby Carel konflik panas dengan mami sambungnya Eva Manurung, gara-gara pacaran sama cowok brondong Jordan Ali. Lain cerita dengan artis dan konten kreator Ria Ricis. Kabarnya bahtera rumah tangga Ricis dengan Teuku Ryan yang menikah 12 November 2021 diterpa badai dahsyat yang bakal bermuara ke perceraian. Isu ini mencuat setelah sudah cukup lama Ricis Rian jarang ngonten bareng. Ricis bahkan tidak datang ke acara wisuda Rian. Dan saat ini Ricis liburan ke Thailand, hanya berdua saja dengan sang anak Moana, tanpa kehadiran suami dan bapaknya Moana. Lagi syuting dan ya karena kontrak jadi nggak bisa izin sembarangan dan syutingnya juga jauh di Jogja, jadi ya kita via telepon seperti itu. Oh enggak, jadi kan si Moana itu kan emang sering banget ikut aku kemana-mana. Nah, dari situ papanya bilang, coba sekali Moana jangan diajak, biar aku bonding sama Moana. Nah dari situ ya udah berarti ntar kalau aku ada kerjaan keluar kota, ditinggal dulu demi kebaikan bonding papa sama anak. Gonjang-ganjing prahara rumah tangga Ricis Rian makin tersiar kencang lantaran Ricis terciduk ninggalin jejak komen di salah satu posting video TikToker yang lagi ngebahas soal nafkah suami. Melihat Ria Ricis ninggalin jejak digital komenan di postingan video tersebut, netizen pun langsung auto heboh dengan ilmu cocokologinya mulai mengait-ngaitkan kalau rumah tangga Ricis Rian memang sedang tidak baik-baik saja.
Cocok loginya lagi, selain jarang tampil bareng Rian, Ricis juga berencana menjual rumah lamanya saat baru menjadi istri Rian. Dan Ricis Rian sudah membagi jadwal menjaga Moana. Saya nggak masalah, namanya juga netizen ya mau gimana gitu kan. Ya namanya juga saya kan keluarga baru ya, mungkin saya banyak salah juga sama istri saya, itu biasa ya. Jadi saya harus banyak belajar lagi dan insya Allah belajar lagi lah menjadi papa yang lebih baik. Rumah yang dulu, rumah yang pertama setelah kita nikah kan, ya itu yang kita jual. Kalau rumah kebagusan punya istri saya sama rumah yang insya Allah kita tempatin ya kita lagi ngumpul-ngumpul untuk sana, jadi harus kerja sana sini. Kita nggak tahu kan ke depannya gimana, nggak tahu. Kita kan nama hati manusia kita nggak ada yang tahu ya up and down gejolaknya gimana. Jadi kalau misalnya bilang kecintaan banget, amin, mohon didoain. Sebagai pasangan suami istri yang baru 2 tahun mengarungi bahtera rumah tangga Ria Ricis Teguh Rian, mengakui kalau mereka sering bertengkar, cekcok, dan adu mulut. Rumah tangga pasti ada permasalahan ya, jadi harus kita atasin dengan kepala dingin. Apalagi saya sebagai suami harus lebih rendah egonya untuk bisa baik-baik aja gitu. Tapi namanya rumah tangga kan nggak mungkin mulus. Pasti ada saat-saat itu kan Kak Jedar juga pasti kan udah ngalamin ya. Terkait isu gonjang-ganjing rumah tangga Ria Ricis dengan Teguh Rian, 2 kakak kandung Ria Ricis pun kompak satu suara tak mau bicara gamblang soal rumah tangga sang adik. Udah ucapan selamat dari kakak ipar. Dan yang pasti ya Allah nggak akan menguji hambanya di luar kemampuan hambanya. Intinya sih seperti itu. Momen konser Noah yang penuh haru itu pun ternyata dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan juga Ibu Iriana Jokowi. Dia menyaksikan langsung penampilan dari Ariel CS tersebut. Oke, kita mesti bareng-bareng ya. Yang di depan masih siap. Belakang siap. Belakang siap. Oke, semua siap.
nama itu, atau menurut kamu itu sesuatu privilege atau advantage yang bisa bawa kamu ke dunia entertainment? Oh, privilege dong. Privilege. Karena kan kalau Positif misalkan lah ya. Iya, kalau misalkan aku juga bukan anak dari seorang Pasha Ungu, mungkin waktu aku nyanyi pun gak bakal ada yang mau nerima atau mau ada yang megang aku gitu. Dulu kan aku sempat dipegang salah satu label ya, mungkin karena dia tahu aku anak siapa. Walaupun pernah menggunakan nama besar sang ayah untuk karirnya di dunia entertainment, jauh di lubuk hatinya yang paling dalam, Gisha ternyata tak ingin selalu menunggangi nama ayahnya untuk urusan karir. Dirinya justru sedang berusaha untuk melepaskan bayang-bayang sang ayah dan tidak selalu bergantung dari privilege, nama besar seorang Pasha Ungu. Tapi aku juga nggak mau terlalu menunggangi nama ayah aku sendiri sih. Nggak Jadi mau terlalu take advantage gitu. iya, aku nggak mau terlalu ngambil banyak banget dari sosok ayah aku, karena aku anak cowok lah, harus bisa sendiri gitu loh. Kalau misalnya let's say emang aku bukan anak dari seorang Pasha Ungu, kalau misalkan aku nggak berusaha sendiri mau jadi apa nanti? Nah, caranya kamu supaya kamu nggak selalu ketempel sama bayang-bayang ayah kamu tuh gimana? Menurut kamu gimana? Aku main sinetron. Jadi tetap sama-sama dunia entertainment, cuma kamu mencari Yang lain lah gitu. kerjaan yang Iya, ada sedikit film, sinetron. bakat yang lain ya. Walaupun nyanyi nggak bakal bisa lepas juga, karena kan emang aku awal nyanyi.